Constitution, the Pancasila. Krisis itu moneter, krisis multidimensi. Saya sebelum tahun 1998 itu krisis moneter, krisis multidimensi yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi itu pertama kali Dwi Sapta mengalami krisis, Ajiwatono pertama kali mengalami krisis. Tapi krisis di dalam hidup itu selalu akan ada. Yang penting kamu bangkit lagi, bangun lagi, bangkit lagi. Jangan menyerah. Never ever give up. Dengan itu opportunity is always there. Di dalam krisis is always opportunity, always be there. Jadi jangan takut, jangan menyerah. Selalu kamu cari peluang, cari akal bagaimana keluar daripada krisis. Pada waktu multidimensi krisis itu, omset saya langsung nukik dari 100% turun 50%. Tapi untung saya masih punya kerjaan karena saya punya teman yang baik, punya company yang besar-besar seperti Jarum, Astra, Kalbe, ya, Enesis, banyak perusahaan-perusahaan yang gede lagi, ya, yang membantu saya untuk keluar dari krisis. Saya bilang, nggak usah takut, kamu kasih kerjaan saja kepada saya akan buat kerjaan itu. Saya perlu kerjaan, tapi kalau saya bisa kasih kamu kerjaan, baru dibayar kalau kerjaan itu kamu ambil. Itu filosofi gitu. Dan saya pada waktu krisis, opportunity come only one time. Spot iklan yang ada di seluruh TV, harganya cuma 1 juta di RCTI per spot, yang dulu 5 juta sampai 7 juta. Saya bayar itu 1 juta, saya borong 5.000. Di SCTV, saya borong juga 5.000 spot. Nggak usah takut. Orang pasti beli. Dalam waktu 3-4 hari, spot iklan itu sold out dalam waktu 3-4 hari 10.000 spot. Itu namanya opportunity. Opportunity come only one time. Kalau kamu nggak manfaatin, it's gone. Other people will take the risk. Opportunity is always take a risk. Bangkrut lagi, Pak? Nggak usah takut bangkrut. Bangkit lagi, berdiri lagi, to be sukses di kemudian hari. Selalu optimis, selalu positive think, open your mind, open your heart. Just do it, to be success. Di pandemi krisis COVID-19 ini tidak ada yang bisa prediksi kapan itu akhirnya berakhir. Tahun 2020 kita bicara will be success in 2021. Ternyata 2021 COVID itu malah meledak. Jadi nggak ada yang bisa prediksi. Tapi kita prediksi, kita percaya krisis itu akan berlalu. Buktinya akhirnya tahun 2022 krisis itu getting better. Sekarang di Indonesia cuma di bawah 300 hari ini. Jadi itulah kita mesti terus kreatif, adaptif, inovasi supaya kita keluar dari krisis. Positive thinking, open your mind, open your heart. Ya, wherever you are, wherever you go, di mana kamu ada, work from office, work from home, harus produktif. Kerja keras, pantang menyerah untuk supaya kamu di dalam krisis tetap sukses. Buktinya Dwi Sapta naik omsetnya 7% di tahun 2020, 12% 2021. Densu juga sama. Jadi dia lebih sukses gara-gara Densu. Kita terima kasih kepada Densu. Kita bisa lebih sukses di dalam krisis karena kita punya kekuatan. Ya, kekuatan yang luar biasa di digital dan semua tim kita very strong. Collaboration to be better. Digital is the future. Jadi kalau kamu advertising nggak go to digital, ya pelan-pelan akan mati. Kita terima kasih kepada Densu. Dengan Densu, Dwi Sapta dengan Densu kita menjadi number 1 digital advertising agency di Indonesia. Bukan based survei dari Indonesia, based dari Rekma, itu dari luar negeri. Dan kita menjadi advertising agency
number one. Bukan lokal aja, kita menjadi the best of the best advertising agency yang ada di Indonesia. Dari zero to hero, dari miskin ke kaya. Pelajarannya itu kamu mesti komit. Terus menerus improve all the time. Tanpa menyerah. Terus menuju sukses. Jadi mesti terus menerus membuat kamu itu think-nya big, dream-nya big, action-nya big. Supaya kamu lebih sukses. Result-nya big. Jadi jangan pantang menyerah. Ya, untuk anak muda, ya kamu harus mengerti 5 tahun ke depan, adaptif, merubah zaman. Sekarang zamannya akan menuju ke digital. Digitalisasi will be the best internet. Digital, Google, Facebook, semua yang ada di social media. Ya, you have to go there. Kalau kamu nggak adaptif dan kreatif, inovatif menuju ke hal yang baru, kamu nggak akan sukses seperti Dwi Sapta, Pak Haji Watono, dan Dentsu. Jadi harus melihat ke depan. Yang hal yang jadi tukang foto itu lupain aja udah. Setelah sukses dengan Dwi Sapta, langkah Aji seakan tidak mau berhenti. Inovasi terus dilakukan, salah satunya melakukan merger dengan Dentsu Aegis Network yang masih menjadi bagian dari agensi periklanan nomor 1 di Jepang. Lantas, seberapa besar dampak merger terhadap bisnis Dwi Sapta dan industri periklanan di Indonesia? Saksikan lanjutannya dalam program The Legend minggu depan di Metro TV. Rujika mengalir dari Sabang sampai Merauke, didukung solusi total sistem perpipaan terlengkap. Kebanggaan Indonesia, kualitas dunia. Rujika, di mana air mengalir sampai jauh.